ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, marilah kita hening sejenak. Selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Keesaan 123. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada saat ini kami ambil dari Injil Yohanes 11 ayat 21 sampai dengan ke-44. Demikian firman-Nya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Dia. Kata orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutnya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudaramu orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4
hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, renungan saat ini berjudul Lazarus yang terkasih. Mengapa Kristus mencucurkan air mata karena Lazarus? Apakah terbayang kepadanya betapa maut telah mencoreng wajah dunia yang indah ini, yang telah diciptakan Bapa melalui Dia? Manusia diciptakan bukan untuk menangis, tetapi air mata telah menjadi bagiannya sejak ia berpaling dari Allah. Jika keberpalingan itu penyebabnya, maka tidak mengherankan mengapa sang Khalik itu sendiri menangis. Atau apakah air mata Tuhan Yesus mengucur karena duka cita telah melanda keluarga Betania itu? Meskipun duka cita tersebut segera berubah menjadi sukacita, bagi mereka jalan menuju kemenangan ialah melalui kesakitan dan air mata. Atau apakah Yesus menangis karena bersimpati dengan mereka? Mungkin seperti itu dugaan orang. Hati Yesus pilu karena harus mengambil Lazarus dari surga yang nikmat itu untuk balik ke dalam dunia yang penuh sengsara ini. Memang tidak semestinya jika kita merindukan kekasih yang sudah berbahagia agar balik kepada kita di dunia itu. Mungkinkah ini yang ditangis Yesus demi Lazarus? Amin. Marilah kita saat hening sejenak.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kekasih Kristus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas renungan saat ini. Tuhan, berikan kiranya kelelahan setiap kami tetap teguh bersandar kepada Tuhan Yesus. Terlebih ketika kami lemah iman, kami tidak goyah. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami senantiasa memampukan kami untuk berbuat dan melakukan amanah surgawi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.